Jadi gue nemu ranking penjualan kamera di Jepang bulan lalu dan gue rasa ini cukup menarik buat kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang tadi udah gue bilang gitu ya, kita pengen bahas, gue pengen mereaksi sedikit aja sebuah data yang menurut gue cukup menarik. Jadi ini adalah data penjualan kamera di toko kamera di Jepang gitu ya, yang cukup terkenal. Namanya adalah MAP Camera. Dan ya data penjualannya ini data penjualan selama bulan Mei, jadi di bulan lalu, bukan bulan ini. Tapi menurut gue cukup menarik gitu ya buat kita bahas. Sekalian mungkin gue pengen bikin sedikit prediksi-prediksi gitu ya, gimana datanya yang bakal keluar mungkin di bulan ini atau di masa yang akan datang. Tapi ya ini cukup menarik karena ini bukan mostly sih, emang semuanya juga kamera-kamera Jepang. Ini juga di market Jepang, toko kameranya juga di toko kamera Jepang. Mungkin sebuah refreshment karena sebelumnya kita habis bahas kamera-kamera China terus gitu ya, yang emang lagi seru-seru banget. Tapi ya mungkin ini bisa jadi sedikit refreshment aja karena ini data yang menarik juga. Jadi di 10 besar list yang bakal kita bahas di sini, itu juara satunya ternyata Fujifilm, dan bahkan di 10 besar ini itu didominasi sama brand-brand Fujifilm, which is gue cukup bangga karena gue adalah pengguna setia Fujifilm gitu ya, walaupun kita ada kamera-kamera lain juga, tapi kita punya Fujifilm juga di sini mungkin ada 6-7 kamera gitu ya dari keseluruhan isi studio. Jadi banyak lah intinya, dan ya menurut gue ini bisa jadi pembahasan yang cukup menarik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kalau kalian juga udah punya kamera mirrorless kalian sendiri, sayang banget kalau kamera kalian tidak kalian maksimalin buat bikin karya-karya yang berkelas gitu ya. Dan kalau kalian pengen ningkatin skill kalian, belajar fotografi atau videografi, tapi pengen yang pelajarannya tuh ringkes gitu ya, kelasnya ekspres, nggak kebanyakan teori, langsung praktik yang bisa kalian ikutin, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Karena harga kelasnya murah-murah dan skill-skill yang diajarkan juga menurut gue itu bener-bener advance, tapi cukup mudah untuk kalian ikutin. Langsung cek dulu aja di bosandikelas.id atau tinggal klik aja di situ biar gampang gitu ya buat mainnya. Atau gue kasih link juga di deskripsi. Dan mari kita bahas data ranking kamera di MAP Camera bulan Mei 2026 ini. Oh ya, by the way, dia tuh sebenarnya ada dua ranking. Jadi dia ada used camera market dan juga ada new digital camera gitu ya. Jadi brand new. Dan kita bahas yang brand new-nya aja untuk sekarang. Kalau kalian pengen bahas yang used-nya mungkin boleh juga, tinggal komen aja gitu ya. Tapi gua sendiri lebih tertarik karena di sini ya tadi Fujifilm cukup mendominasi. Karena di urutan pertama itu ternyata kamera paling laku adalah Fujifilm X106. Agak surprise sih gue sebenarnya gitu, karena ini menunjukkan tren kamera fixed lens gitu ya, atau kamera compact yang lensanya nggak bisa diganti-ganti itu masih kuat banget ternyata mungkin di Jepang. Karena gue pribadi udah nggak terlalu ngelirik ke sana ya. Sebenarnya nanti gue ada bahas juga, ada kamera yang fixed lens, bukan fixed lens sih, kamera yang compact juga, lensanya nggak bisa diganti-ganti. Itu ada yang cukup menarik juga, kemarin baru keluar, tapi ternyata di sini nomor satunya masih Fujifilm X106 gitu. Jadi ya gue kurang paham sih, karena kayak XM5 gitu-gitu gue kira bakal lebih mendominasi gitu, atau di kamera-kamera yang budget friendly gitu ya, karena X106 bukan kamera yang budget friendly. Cukup menarik memang kameranya, kita ada cobain waktu itu di Jepang juga buat ngambil terutama street photography gitu ya, itu seru banget. Dan ya itu mungkin kamera yang bisa kalian pertimbangkan juga, karena ini kamera yang ternyata cukup populer di luar sana. Lalu di second place atau di urutan kedua itu ada Sony, udah pasti. Gue sih sebenarnya ekspektasi Sony itu akan selalu menempati nomor 1, tapi ini ada di nomor 2. Dan kamera yang memang menurut gue udah seharusnya cukup populer gitu ya, yaitu adalah Sony A75. Tapi gue agak sebel sebenarnya ngelihat list ini, karena mengingatkan gue, sebagai seorang reviewer kamera, kita belum bahas A75 ya. Sangat disayangkan, menyebalkan. Tapi gini guys, gue tidak dapat akses dari Sony gitu ya buat nyobain A75. Dan kalau beli sendiri, harganya tuh nggak kayak harga-harga DJI, Insta360, GoPro gitu ya. Kalau masih di belasan juta mungkin gue akan beli sendiri dan gue cobain gitu kan. Tapi A75 itu harganya lumayan mantap. Jadi ya in this economy gitu kan, agak sulit buat gue
beli buat cobain review doang. Ya mungkin kalau memang banyak banget yang minat, gue juga lihat dari komentar sih. Kalau memang banyak banget yang minat, mungkin gue akan pinjem dari kayak dealer-dealer juga gitu ya. Tapi yang gue lihat gak sebanyak itu yang request pembahasan A75 juga di kita. Jadi ya trafficnya mungkin kurang worth it. Cuman kalau memang ternyata kalian banyak yang nungguin, boleh juga gitu ya. Makanya kalau ada kamera-kamera baru yang gak kita bahas, kalian coba komen aja yang banyak. Karena kita tetap lihat gitu. Kalau memang secara demand lumayan besar, ya why not gitu. Kita pinjem atau ya mungkin beli sendiri kalau harganya masih oke lah gitu, nggak se A75 juga gitu ya. Tapi ya A75 menurut gue wajar lah untuk menempati posisi kedua karena dari brand Sony, dan ini adalah lini yang memang lini apa ya kalau kita bilang lini andalannya Sony lah gitu di seri A7. Lalu di urutan ketiga itu ada Fujifilm lagi dengan Fujifilm X-T30 Mark III. Gue sih sama kamera ini nggak terlalu gimana-gimana ya, tapi X-T30 ternyata memang jadi salah satu entry point yang banyak disukai orang-orang juga karena ya tampangnya klasik. Dan untuk Fujifilm, sekarang Fujifilm tuh nggak terlalu bermain di ranah low budget ya, XA udah nggak ada gitu kan. Dan ya mungkin X-T30 Mark III ini adalah salah satu solusi juga buat mereka-mereka yang pengen low budget Fuji tapi dapat spek yang paling baru gitu dengan sensor terbarunya mereka, seri 5 gitu kan, sensor Gen 5-nya dan lain sebagainya lah. Dengan pembaruan kayak film simulation sendiri. Di Fuji tuh kayak film simulation di versi kayak X-T30 deh, X-T30 Mark II sama Mark III itu ada perbedaan, film simulationnya lebih lengkap yang Mark III, itu aja tuh orang udah lumayan wah pengen gitu cobain yang itu. Walaupun gue agak kurang ngerti di situ, tapi ya Realize kan gak ada ya di yang Mark II ya, di Mark III ada gitu. Ya jadi itu salah satu curang banget sih Fuji bisa menjual hal-hal kayak gitu ya. Lalu di urutan keempat itu ada Fujifilm X-E5. Nah ini kayak X106 tapi versi yang kalau kalian pengen interchangeable lens gitu. Kalian pengen lensanya bisa diganti-ganti, tampangnya tetap retro, tetap cakep, build quality udah pasti the best lah. X-T30 sendiri juga build quality-nya udah the best. Tapi ini dengan tampang-tampang yang lebih ke kamera-kamera rangefinder gitu ya kalau si X-E5 ini. Untuk anak-anak gaul oke lah. Dan ya gue sih nggak ada komen banyak untuk X-E5. Cuma gue kaget aja dia juga bukan kamera murah, dia ada di posisi keempat. Sama sebenarnya X-E5 tuh yang menarik waktu itu meluncur bareng, gue lupa ya, kita belum pernah bahas lensanya. Meluncur bareng lensa pancake. Gue tuh udah minta berkali-kali sama orang Fuji. Gue baru inget sekarang kita belum dipinjemin gitu lensanya. Gue lupa angkanya berapa ya? 23 ya? 23 f2 apa f2.8 gitu ya. Kayaknya pokoknya ada yang pancake keluar bareng si ini. Gue pengen bahas banget lensanya doang gitu ya. Tapi belum dipinjam. Ya ini cukup mengingatkan gue. Nanti gue akan semoga kalian juga tertarik ya kalau kita bahas lensa itu. Karena itu pancake, gampang buat dibawa-bawa, dan ya harusnya kualitasnya cukup oke. Lalu urutan kelima, Fujifilm X-M5. Gokil ya, Fujifilm nih dia masuk 4, dalam 10 besar dia masuk 4, dan semuanya di atas urutan 5 besar gitu. Jadi cuma ada Sony di nomor 2 agak ganggu gitu ya, tapi ya 5 ini sisanya Fujifilm. Dan yang nomor 5 ini adalah XM5. Nah, XM5 tuh gue sangat mewajarkan kalau dia jadi kamera yang sangat laku karena ayolah lihat ukurannya ini sama iPhone Air gue deh gitu ya. Sama iPhone Air gue lihat ukurannya tuh kecil tapi gambarnya khas Fuji, ganteng, dan ya kualitasnya gila banget. Kualitas yang gue bahas di sini ya kualitas gambar, begitu juga dengan build quality-nya. Cakep banget, walaupun kalau yang ini udah alat perang banget sih ya. By the way itu cakep juga ya aksesoriesnya. Kita coba tag produknya gitu, si shutter sama hot shoe cover-nya. Tapi ya ini kamera yang gue sangat wajarkan. Tapi ini memang bukan apa ya, ini lebih ke konten kreator. Tetap feel-nya retro, buat dibawa foto tetap seru, cuman dia nggak ada viewfinder. Jadi mungkin beberapa orang lebih prefer kayak X-T30. Tapi kalau kalian konten kreator, ini sih gila sih. Ukuran sekecil ini udah 6K juga gitu kan. Open gate. Kalau kalian pemuja open gate gitu ya, sama ya dari segi spek udah gila banget lah gitu. Tapi untuk ukuran yang kecil kayak gini. Jadi gue sangat mewajarkan kalau XM5 masuk di urutan kelima. Dia juga rekomendasi terbesar gue sih buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia kamera mirrorless. Lalu nomor 6 nih agak mencengangkan juga sih buat gue sebenarnya. Karena di sini untuk new digital kamera ranking gitu ya. Canon PowerShot G7X Mark III. Kamera yang umurnya sudah, kita tuh bahas 2021 atau 2022 gitu ya. Ini kamera yang, ya tapi ini kamera yang memang salah satu juara ketika digorengnya kamera-kamera compact gitu ya.
si G7X Mark III ini. Bukan kamera jelek, gue juga suka. Waktu gue review juga gue demen banget. Cuman untuk Canon waktu itu dia overheatnya terlalu cepet dan dia autofokusnya juga untuk Canon gitu ya. Canon tuh sebenarnya bagus banget, tapi di sini ya kayak agak rada-rada. Ya kalian cek aja lah, kita udah ada video lamanya. Tapi ini kamera yang memang waktu lagi rame kayak tahun 2024 rame kamera-kamera compact, itu beberapa kreator juga nanyain gue soal G7X Mark III ini gitu. Jadi ternyata sampai sekarang gitu ya, sampai 2026 ini di bulan Mei dia masih menduduki peringkat 6 gitu kan di MAP kamera ini. Menarik. Lalu di posisi ketujuh itu ada Panasonic dengan Lumix TX3. Jujur, gue tidak tahu Lumix TX3 yang mana. Gue juga kayaknya nggak pernah cobain. Tapi gini, ini kan bulan Mei. Gue yakin sih harusnya di ranking bulan Juni itu bakal ada masuk ke list ini. Ini prediksi gue ya. Gue nggak tahu sih, sebenarnya gue so tahu juga apa udah mulai dijual apa enggak gitu. Tapi gue yakin ketika sudah mulai dijual, Panasonic Lumix L10 yang baru kemarin gitu ya, gue rasa itu akan memasuki antara 10 besar atau 5 besar ini. Karena itu kamera yang racun banget juga, banyak yang antusiasnya tinggi gitu ya, dari segi kreator ataupun dari end usernya atau retail gitu yang pengen cobain kamera-kamera compact buat nyetrit dan lain sebagainya. Apalagi dia juga dengan lensa zoom, gue rasa L10 tuh bakal seru. L10 kalau nggak salah lagi dipamerin di PRJ, cuma gue nggak pernah datang ke PRJ sih dari dulu, jadi ya gue nggak coba juga. Cuman ya menurut gue kamera itu kalau udah mulai dijual, gue yakin bakal masuk ke dalam 10 besar. Bakal jadi tren yang lumayan kuat lah. TX3 gue nggak tahu, tapi L10 pun kalau harganya oke, cuma kemarin nggak oke ya. Harganya 30-an juga sih, mendekati. Maksudnya oke-nya tuh bukan value to performance, cuma maksudnya oke-nya tuh dari segi budget gue gitu. Kalau harganya oke dari segi budget gue, mungkin gue bakal coba untuk beli dan kita bahas juga. Ya gue pengen tahu lah, kalian silahkan komentar aja di bawah. Kita lihat antusiasnya paling kuat bahas yang mana gitu ya. A75, Lumix L10 atau macam-macamnya. Tapi A75 udah banyak lah yang review, harusnya gue nggak perlu lah. Lalu nomor 8 itu ada Sony A7C Mark II. Gue komentar apa ini ya, gue udah agak capek ngomong gitu sih. Tapi A7C Mark II sangat wajar, rame, dia speknya kayak A74. Bahkan dia sebenarnya tadinya punya UI lebih baru dari A74. Tapi A74-nya sekarang di-upgrade juga gitu ya. Di akhir tahun lalu dapat fitur-fitur yang tadinya nggak ada. Dan A7C Mark II ini menurut gue wajar, apalagi kalau kalian nyari kamera mirrorless full frame, compact gitu kan. Dan kalian bisa pasangin dengan lensa-lensa yang tipis-tipis gitu, yang ala-ala pancake. Dan tetap dapat kualitas gambar yang maksimal gitu. Kayak Viltrox aja kan punya lensa yang cuma 1 juta gitu. Lalu ada SG Image juga yang mulai bikin lensa full frame juga yang pancake-nya. Kita coba tag produknya apa yang gue mention di sini. Tapi ya banyak lensa-lensa seru juga sih sekarang. Jadi ya A7C Mark II, tren kamera profesional dengan ukuran yang lebih kecil menurut gue mulai naik juga lah. Dan ya sebenarnya bukan mulai naik sih, udah zamannya A7C ini udah ngangkat hal tersebut. Dan ya wajar dia masuk 10 besar. Cuma gue sebenarnya berekspektasi A7C Mark II tuh agak lebih tinggi sih dari urutan ke-8 gitu. Agak unik dia ada di 8. Lalu nomor 9 itu ada Sony A6700. Kamera yang kita pakai juga, apa juga ya komennya ini? Nggak ada komen gimana sih. A6700 gue juga ya udah bagus lah di nomor 9 gitu ya. Soalnya Sony gini sih, APS-C-nya tuh A6700 juga kayaknya udah 3 tahun ya. Udah agak lama ya gitu. Jadi Sony butuh pembaruan banget nih di APS-C-nya. Gue sangat encourage gitu ya. Walaupun ya siapakah ST Media gitu ya di Indonesia juga gitu. Di Jepangnya juga nggak bakal kedengeran. Tapi ayolah APS-C-nya gue rasa harus lebih seru lagi. Coba dipertimbangkan lah gitu. Karena 4 kamera di 5 besar itu APS-C semua. Kecuali A75 gitu. Jadi kalau Sony bikin APS-C yang lebih seru lagi, gue rasa wah ya mereka bisa menguasai 5 besar lagi sih kalau pengen keluarin inovasi-inovasi baru gitu kan. Lalu di nomor 10 itu ada Ricoh GR4. Gue sebenarnya pengennya dia lebih tinggi, tapi gue tahu Ricoh itu harganya tidak murah gitu ya. Ricoh harganya cukup mahal, tapi ya udah cukup bagus lah dia masuk ke 10th place. Dan gue yakin sih ini kamera yang walaupun harganya cukup tinggi, sangat banyak peminat. Ricoh GR4 GR3 aja gue udah demen banget gitu ya. Gue salah satu kamera favorit gue, apalagi kalau kalian pengen vlogging, pengen street fotografi gitu ya. Itu Ricoh GR tuh salah satu yang the best lah. GR3 aja tuh dulu udah bawa memori internal 2GB gitu ya. Jadi kalau kalian kayak journalism tuh nggak bakal lah ketinggalan memori. Cuman kalau nggak salah GR4 tuh malah nggak bisa pakai memori ya. Kalian tuh full memori internal aja, tapi lebih gede kalau nggak salah
50, 40. Oh iya, jadi micro SD, sorry. Jadi micro SD bener. Jadi bukan SD card, jadi micro SD. Sama ya internalnya lebih gede lah. Kalau yang GR3 kan 2 GB, kalau yang itu kalau nggak salah lumayan gede lah, 40-an atau... Gue suka kebalik-balik soalnya sama memori internal DJI gitu. Jadi angka-angka mereka tuh suka juga gitu. Tapi ya itu posisi 10 terbesar. Buat gua ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini 10 terlaku di MAP kamera, tapi ini kan pengaruhnya banyak sebenarnya. Bisa jadi demand orang tetap gede sama kamera-kamera tertentu, cuma stoknya tidak ada. Ya otomatis tidak masuk ke dalam list penjualan utama gitu kan. Tapi yang pertama tadi L10, gua nggak tahu kapan bakal masuk ke sini, tapi gua punya ekspektasi Lumix L10 harusnya bakal masuk. Sama yang gua agak kecewa, gua tidak lihat Nikon ZR, karena gue merasa ZR sih harusnya menarik antusiasme yang cukup kuat ya. Dan memang pas launching antusiasmenya kuat banget. Gue juga suka banget sama kameranya. Walaupun ya gue tidak memilih untuk beli juga sih gitu ya. Tapi ya karena gue jadi harus invest lagi dan ya tambah lensa-lensa lagi. Cuman intinya ZR gue rasa deserve untuk punya place di 10 besar Nikon ZR. Apalagi mungkin ini bias ya, mungkin karena gue lebih ke video juga dibandingkan foto. Gue punya bias ZR ini apalagi sama Red gitu kan, fitur-fiturnya juga udah gila-gila banget. Tapi karena tidak ada di sini gue agak, kok bisa gitu. Cuma ya tadi bisa jadi sebenarnya demand-nya mah ada-ada aja. Cuman stoknya tidak ada, ya dia tidak masuk dalam jumlah penjualan yang banyak jadinya gitu. Jadi ya keep in mind aja, tapi ini jadi hal yang menarik buat kita bahas menurut gua karena ini bisa melihat tren kamera di market Jepangnya sendiri. Cuman MAP kamera kayaknya emang nggak jual kamera-kamera Cina ya. Kayak Insta360, DJI gitu kan. Karena kalau misalkan Insta360 dan DJI ada, gue yakin sih mereka akan cukup memakan market di 10 besar ini gitu. Cuma secara kategori sih di sini nggak ada action cam juga ya. Dia mirrorless, kompak digital. Tapi kan kompak digital aja, ya kalian tahu sendiri kamera Cina lagi seru-seru banget gitu ya. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue juga pengen denger sih pendapat kalian seputar kamera-kamera ini. Dan mungkin kalian juga boleh kasih saran kita pengen bahas kamera-kamera apa ke depannya. Biar nggak kamera China terus gitu kan. Biar mungkin Jepangnya juga bisa lebih ke refresh. Ada beberapa pembahasan sih yang pengen gue bahas ke depannya. Kayak Fuji, rumornya sekarang pengen keluar baterai baru. Yang jadi kayak Sony, langkah yang diambil Sony di A75 kemarin, bukan A75, kemarin yang keluar apa ya? Yang ganti baterai ya? A7R Mark 6 kalau nggak salah. Dan ya itu akan jadi pembahasan yang lumayan seru buat kita debatin sih. Karena gue kurang setuju sebenarnya buat gonta-ganti baterai kayak gitu. Karena kita punya baterai udah banyak gitu, seragam, tiba-tiba ada gonta-ganti baterai. Ya tapi itu nantilah di pembahasan berbeda. Cuman buat video kali ini itu aja. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian kamera apa sih yang harusnya masuk ke dalam 10 besar ini? Boleh taruh semuanya di kolom komentar. Sama jangan lupa ya kalau kalian tertarik buat belanja-belanja aksesoris, kamera, kalian klik produk yang kita tag di deskripsi karena itu bisa membantu traffic affiliate kita juga. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa naikin skill kalian, main kebosan di kelas tadi. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa berkarya.